Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Fayal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah yang keluar dari mulut seorang insan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, kecuali kita berzikrullah, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua, tak lupa kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Kata Nabi, man shalla salatal wahidah sallallahu alaihi asran wa man shalla salatal asran sallallahu alaihi mi'ah. Kata Rasul, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada sebanyak 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepada sebanyak 100 kali. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu fadilah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah yang singkat ini, sebagai judul khutbah kita yang berjudul setiap amal manusia itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka salah satu referensi untuk menguatkan tema ini, maka saya ambil dari hadis kudusi. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan kerjakan apa yang engkau mau, silahkan. Lakukanlah. Kau mau jadi presiden, silahkan. Kau mau jadi gubernur, silahkan. Mau jadi bupati, silahkan. Mau jadi kepala desa, silahkan. Mau jadi pengurus masjid, silahkan. Mau jadi RT, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka kamu nanti akan mati. Tapi ingat, setelah kamu mati akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap amal perbuatan yang kau kerjakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apa yang kau mau. Fa innaka majzum bih, maka sesungguhnya itu akan diminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan hadis ini, di dalam kitab yang berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab ini ada satu kisah yang sangat menarik. Mungkin bagi kita untuk menjalani kehidupan ini
sangat bagus sekali kita tauladani agar kita lebih berhati-hati di dalam berbuat suatu amal yang kita kerjakan di dunia ini. Di kitab ini dijelaskan ada seorang ulama yang sangat alim, Pak. Ulama ini sangat alim, warang. Kalau mungkin boleh kita katakan nih, kalau bahas sekarang nih kiai lah atau buya. Sangat alim, Pak. Suatu ketika ulama ini dihisap di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Ditengok catatan sholatnya baik, nggak ada masalah, Pak. Ulama ini rajin sholat, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, azannya di masjid, maghribnya di masjid, isanya di masjid. 5 waktu sehari semalam sholatnya di masjid, Pak. Dicek tahajudnya, tiap malam tahajud. Tiap malam tahajud, Pak. Dicek bacaan Qur'annya, tiap pagi baca Qur'an. Bahkan sekali sebulan khatam. Khatam Qur'an. Aman dari tentang perkara sholat. Dicek pula sedekahnya. Wah, sedekahnya jangan tanya, Pak. Luar biasa sedekahnya. Tiap hari bersedekah. Gak pernah ketinggalan. Diperhatikan fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan bantuan. Aman sedekahnya. Karena ulama ini orang alim, orang dermawan. Lolos dari segi sedekah. Diceklah dari segi hubungannya antar sama manusia, Pak. Antar kita sama masyarakat. Mulutnya bahaya, Pak. Cakapnya itu tidak pernah menyakiti hati orang. Baik cakapnya. Lembut cakapnya. Ketika dia bicara enak. Tak menyakiti hati kita. Tak menyakiti hati orang lain. Berarti lolos dia dari hubungan di antara sama manusia. Dia baik sama tetangganya. Lisannya mengandung nasihat. Enggak ada masalah. Lalu cek dan dicek. Kira-kira apa yang menyebabkan ulama ini begitu lama hisapnya di hadapan Allah? Hisapnya begitu lama, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicek sholatnya baik, sedekahnya baik, Qur'annya baik, hubungannya dengan manusia baik. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan dia hisapnya begitu lama di hadapan Allah? Maka ditemukanlah, Pak, satu salah dia. Selama dia hidup di dunia, satu salah dia, Pak. Orang alim, satu salah dia. Apa salah itu, Pak Ustadz? Hanya gara-gara mengambil satu ranting kayu yang dia patahkan untuk tusuk gigi. Mencongkel daging yang menyangkut di giginya. Masuk, nauzubillah min zalik. Bagaimana ceritanya, Pak Ustadz? Begini ceritanya, Pak. Jadi dalam kitab ini ceritakan, suatu ketika ulama ini, kalau bahasa kitanya nih, ulama ini menghadiri sebuah acara syukuran dan dilaksanakan pada waktu malam hari habis Isya. Lalu diundanglah ulama ini, lalu dia hadir. Kebetulan di acara syukuran ini yang dihidangkan tuan rumah daging kambing, kalau bahasa kitanya, Pak. Kambing, gulai kambing lah. Lalu dimakanlah gulai kambing itu. Maka tak lama kemudian pas mau pulang ke rumah, mau di jalan, di tengah jalan, ada yang mengganjal di giginya nih. Ada yang mengganjal di giginya. Dimainkan lidah ke atas, tak juga hilang. Daging yang menyangkut di giginya. Dimainkan lidah ke bawah, begitu juga kiri, kanan, atas, bawah, tak juga hilang. Maka tanpa disadari ulama ini, dilihatnya lah satu ranting kayu, lalu dia ambil, dipatahkannya, dijadikannya tusuk gigi. Lalu dia congkellah daging yang menyangkut di giginya. Maka daging tadi hilang, tak ada lagi yang mengganjal di giginya. Ternyata jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, gara-gara satu buah tusuk gigi yang diambil dari ranting kayu punya orang. Rupanya ulama ini lupa minta izin kepada yang punya rumah, kepada yang punya ranting, yang punya pohon tadi. Nauzubillah min zalik.
Maka inilah yang menyebabkan ulama itu begitu lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Coba kalaulah mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merenung kita sejenak, merenung. Ya Allah, ada ndak kira-kira hak orang lain yang kumakan? Ada ndak kira-kira di harta yang dari harta haram yang kumakan, yang kumasukkan ke dalam perutku ini, wahai Allah. Ya Allah, itu baru satu tusuk gigi. Lalu bagaimana nanti Pak dengan kita ini Pak yang bukan orang alim, bukan juga kiai, bukan juga buya. Lalu bagaimana dengan kita nanti berhadapan di sidang di pengadilannya Allah? Pengadilannya Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Ini ulama Pak, baru satu buah tusuk gigi yang menyebabkan dia itu berapa hisabnya begitu lama di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita ini? Mulut kita kadang berkata kasar kepada orang Pak, kepada tangga kita. Kadang maksud kita bercanda, bergurau. Gara-gara candaan kita itu, gurauan kita, orang menjadi tersinggung Pak. Lalu bagaimana dengan mulut kita ini? Kadang-kadang mulut kita lupa, kita tersebutlah nama kawan kita di mulut kita. Ternyata kita menggibah dan menggunjing dia. Lalu bagaimana? Apakah bisa 100% harta yang kita berikan itu kepada istri kita, gaji kita yang kita berikan kepada istri kita halal 100%? Mungkin jangan-jangan di situ Pak ada harta yang haram mungkin yang tanpa kita sadari. Maka dibelilah duit ini, dibeli beras dimasak istri, lalu beras masak lalu dimakan oleh anak-anak kita. Jangan-jangan mungkin ada harta yang haram di situ. Maka jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka sungguh menginspirasi cerita ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita ini, jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka kalaulah seandainya kita melihat dalam problem hari ini negeri kita ini, yang katanya negeri Indonesia ini tumbuh subur, tanahnya subur, alamnya yang begitu kaya, minyaknya ada di mana-mana, timah dan emasnya yang begitu luar biasa. Tapi kenapa negara kita ini menjadi negara miskin di dunia? Maka jawabannya adalah karena pemimpinnya tak adil. Tak adil. Dalam penegakan hukum tak adil. Dalam pengelolaan negara tidak adil. Korupsi, kolusi, nepotisme ada di mana-mana. Maka jawabannya adalah negara kita ini bukan negara miskin. Negara kita negara maju. Tapi kita ini dimiskinkan oleh para koruptor. Maka kalaulah seandainya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kejujuran ini kita terapkan di tengah masyarakat. Kejujuran ini kita dimiliki oleh para pejabat-pejabat kita. Maka saya yakin dan percaya negara ini akan bangkit. Kenapa bangkit Pak Ustadz? Karena menanamkan sifat-sifat kejujuran. Maka dari hikmah cerita ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita jujur dalam hidup. Betapa pentingnya kita ini menghindari dari makanan yang haram. Maka jangan sampai setetes air putih masuk ke dalam perut kita dari harta yang haram. Jangan biarkan sebutir nasi masuk ke dalam perut kita dari harta yang haram. Kenapa demikian Pak Ustadz? Karena itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nanti malaikat itu akan membawa 3 catatan di pengadilan Allah. 3 catatan Pak. Catatan lembaran yang pertama dibuka oleh malaikat. Bagaimana catatan yang pertama ini? Begitu banyak. Maka diceritakan dalam sebuah kitab ini, ketika dibuka lembaran catatan yang pertama ini, itulah catatan amal buruk, dosa, maksiat manusia. Sejauh mata memandang.
Kalaulah kita berpikir sejauh mata memandang, berarti begitu banyak dosa manusia yang kita perbuat ini. Maka inilah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga. Mungkin mohon maaf, dosa-dosa yang lain dan sebagainya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saking banyaknya dosa itu di hadapan Allah. Maka Allah bertanya, wahai hambaku, betulkah ini dosamu? Maka kita menundukkan kepala kita sembari kita menangis. Apakah ini benar? Maka dia seorang hamba, benar wahai Allah, itulah dosa-dosa aku yang kukerjakan di suatu hidup di dunia. Lalu dibuka pula lah lembaran yang kedua di pengadilannya Allah, di mahkamahnya Allah. Dibukalah lembaran kedua ini. Lembaran kedua ini Pak sangat pendek Pak. Sedikit catatannya. Ternyata inilah catatan amal baik manusia. Amal baik manusia. Lama hidup di dunia. Sampai 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Tapi apa yang dia persembahkan untuk agama Allah ini? Apa yang dia bawa mati nanti? Apa bekal akhirat yang dia persiapkan? Ternyata sangat sedikit Pak. Menetes air mata kita ketika kita melamal kebaikan yang kita perbuat. Ternyata belum bisa membuat tiket kita masuk ke dalam surganya Allah. Dibukalah catatan amal yang ketiga. Itulah tentang perjalanan hidup kita. Umur Allah berikan panjang, tapi ternyata lebih banyak kita pergunakan kepada hal-hal yang negatif. Mungkin jangan-jangan lebih lama mata kita gunakan untuk melihat HP Android kita daripada membaca Al-Quran. Mungkin lebih lama mulut kita ini kita jadikan untuk bercerita dengan tetangga kita, dengan satu kantor kita, dengan kawan tempat nongkrong kita, dibandingkan dengan berzikrullah kepada Allah, dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Maka tunggulah itu nanti semuanya, seluruh amal manusia ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah yang dimulai Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam hidup ini. Maka sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha besar, Allah Maha Sami'. Maka sebagai kesimpulan dari khutbah ini, jadikanlah diri kita ini, kalau bahasa tasawuf, muraqabah. Muraqabah itu merasa diri kita dekat dengan Allah. Merasa diri kita diawasi oleh Allah. Setiap langkah amal perbuatan yang kita kerjakan dicatat oleh malaikat. Setiap langkah dan perbuatan yang kita kerjakan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Di seluruh gerak-gerik kita ada CCTV-nya Allah. Di rumah kita ada Allah. Di kantor kita ada Allah. Ketika kita menyetir mobil ada Allah. Ketika kita berbuat ada Allah. Terima kasih. Fakta bil naswar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan, berikan kepada kami ya Allah rizki. Bila rizki kami di langit, turunkan ya Allah. Bila rizki kami dalam bumi, keluarkan ya Allah. Bila rizki kami jauh, dekatkan ya Allah. Bila rizki kami sulit, mudahkan ya Allah. Bila dalam rizki kami terdapat harta yang haram, sucikan ya Allah.
Jangan engkau biarkan sebutir nasi masuk ke dalam perut kami dari harta yang haram. Jangan engkau biarkan setetes air putih masuk ke dalam perut kami dari harta yang haram ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Tunjukkan kepada mata kami, tunjukkan kepada hati kami bahwa yang benar itu adalah benar, bahwa yang salah itu adalah salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'isil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.